Ya, selamat pagi semua. Ini sudah jam 8. Baik. Ya. Kita akan memulai pendalaman atau permenungan kitab suci pada pagi hari ini. Untuk itu, Pak Damian meminta kita semua untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, agar kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam kita. Baik, anak-anak yang terkasih, yang Pak Damian cintai, dan juga untuk Bapak dan Ibu guru, suster, selamat pagi untuk kita semua. Juga untuk orang tua yang pada pagi hari ini mungkin sempat mengikuti atau mendampingi anak-anak di rumah dalam mengikuti pendalaman kitab suci bersama dengan anak-anak. Selamat pagi untuk kita semua. Dan puji Tuhan, kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya, dalam kegiatan ini. Semoga selama permenungan ini, selama pendalaman kitab suci ini, tidak ada satu hal yang menghalangi, tidak ada kendala bagi kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan Pak Damian berharap bahwa kita semua bisa mengikutinya, karena ini adalah suasana doa. Maka untuk anak-anak, ya, selama kegiatan ini, Pak Damian berharap bahwa semuanya mengikutinya dengan serius, ya. Jadi tidak ada yang main-main, tidak ada yang mungkin sambil nonton TV atau juga sambil belajar mempersiapkan TTS-nya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi pada setengah jam ini kita semua Pak Damian ajak supaya mengikutinya dengan baik, ya, dengan serius. Kita masuk dalam suasana doa. Baik, anak-anak, Bapak dan Ibu guru, serta suster dan juga Bapak Ibu di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita hening sejenak. Kita akan mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam pertemuan ini, dan kita mohon hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau menyerah, sekapal tu
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, pujian dan syukur kami sampaikan padamu atas segala berkat, penyertaan, perlindungan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau menggerakkan hati kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu, Bapa Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Silakan buka kitab Wahyu. Paramian ulangi kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Paramian ulangi sekali lagi kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Mari kita dengarkan bersama-sama bacaan ini yang dibacakan oleh Miss Rose. Silakan Miss. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumah matamu, supaya engkau dapat melihat. Dan siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab ia relakan hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga,
hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah bacaan kitab suci hari ini. Terima kasih, Miss Rose. Anak-anak yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita resapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar tadi. Dan silakan untuk mengingat satu dua kata yang menjadi mutiara sabda atau kekuatanmu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari hening sejenak. Bertobatlah. 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 Baik, anak-anak, hari ini adalah pertemuan terakhir dalam pendalaman tema kitab suci selama bulan September ini. Ada 4 tema besar yang kita renungkan pada setiap hari Senin selama bulan September, dan para Mea berharap kalian masih mengingatnya. Pada pertemuan pertama kita sudah merenungkan bersama-sama mengenai tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Itu pada pertemuan yang pertama. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita sudah merenungkan tentang Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Dan yang ketiga, pada minggu yang ketiga kita sudah merenungkan bersama pada minggu lalu, itu Yesus sahabat orang yang menderita. Dan pada hari ini kita akan merenungkan tentang Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Tadi Pak Damian menyebutkan satu kata dan disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu bertobatlah. Bertobatlah. Tentu kalian juga tadi sudah mengingat kata-kata Tuhan Yesus yang mungkin sangat menyentuh hatimu, sangat menarik bagimu akan apa yang ingin kamu renungkan. Mungkin tadi ada yang tersentuh dengan kata-kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Atau ada sabda Tuhan yang lain yang sungguh-sungguh kamu rasakan sungguh-sungguh menyentuh hatimu dalam perenungan pada pagi hari ini. Ya, Pak Damian memilihnya tadi kata bertobatlah, ya sesuai dengan tema perenungan kita pagi ini, yaitu Yesus sahabat bagi orang yang bertobat. Dan ini adalah pertemuan terakhir, tapi tidak berarti bahwa dengan berakhirnya permenungan kitab suci selama bulan September ini, lalu kemudian kita tidak lagi membaca kitab suci. Ya, ini bulan September ini hanya ditetapkan oleh gereja sebagai bulan yang memang dikhususkan supaya semakin mencintai kitab suci. Namun setelah itu, ya, setelah bulan September, kita juga tetap harus
dikatakan bahwa mereka tidak dingin dan juga tidak panas. Nah, itu maksudnya apa? Tadi dikatakan bahwa mereka hanya suam-suam kuku ya. Suam-suam kuku itu yang tadi memang dikatakan tidak dingin dan juga tidak panas ya. Kalau mau dingin ya dingin sekalian, kalau mau panas ya memang panas sekalian ya. Tetapi mereka tidak berada di dalam kedua kata itu, tidak dingin dan tidak panas. Nah, ini menggambarkan bahwa mereka tidak semangat ya dalam mengikuti Yesus. Mereka kurang serius dalam mengikuti Yesus. Ya. Mereka mengakui atau beriman kepada Yesus, tetapi mereka tidak semangat. Ya. Jadi mungkin mereka hanya lebih mementingkan ya perbuatan-perbuatan dunia. Ya. Mereka dikatakan sebagai murid Kristus, tapi mereka tidak memberitakan Yesus kepada orang lain, tidak menceritakan perintah-perintah Yesus, ajaran-ajaran Yesus kepada orang lain. Ya, jadi itulah yang membuat mereka tidak dikatakan mereka tidak dingin ataupun tidak panas. Ya, jadi mereka kurang semangat dalam memberitakan atau dalam mengikuti Yesus. Nah, bagaimana dengan kita ya yang saat ini kita sedang berada di dalam suatu perjalanan atau menghadapi sesuatu yang tidak jelas kapan akan berakhir ya, yaitu berkaitan dengan virus corona ya. Dan ya mulai dari pertemuan yang pertama sampai hari ini itu banyak hal yang membuat umat atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu kehilangan iman, kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan, ataupun juga merasa putus asa, ya. Dan ini banyak orang yang mengalami hal demikian. Dan sekarang pun kalau kita ke gereja itu kan masih dibatasi, ya sejak 1 tahun lebih kita mengalami itu, bahkan tidak pernah ke gereja sama sekali. Ya, tetapi gereja tetap menawarkan kepada umat untuk mengikuti perayaan Ekaristi atau mengikuti misa secara online, ya, mengikuti ibadah secara online. Namun itu semua tidak bisa dilakukan oleh semua umat yang percaya kepada Tuhan. Masih ada orang yang karena tadi merasa kehilangan, merasa putus asa, ya kemudian ya mereka tidak semangat dalam mengikuti Yesus, ya. Dan ya kemudian mereka tidak lagi mau berdoa, tidak lagi percaya kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, ini banyak orang yang mengalami hal demikian, ya, yang tadinya bersemangat dalam mengikuti Yesus, tapi karena ya, virus corona ini banyak membuat umat itu merasa putus asa, merasa kecewa, bahkan mereka merasa bahwa Tuhan sudah tidak berdaya untuk menghilangkan virus corona ini. Ya, ada juga yang berpikiran demikian. Nah, ini tentu banyak orang-orang dewasa yang mengalami hal demikian. Nah, untuk kalian semua yang saat ini berada di rumah, ya mungkin para yang tidak tahu apakah kalian sekarang ini masih tekun untuk berdoa, masih tekun untuk membaca kitab suci, masih tekun untuk melaksanakan perintah Tuhan, atau masih setia kepada Tuhan. Ya, dan para berharap bahwa kalian masih dalam situasi bahwa kalian masih percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita semua. Ya, apapun keadaan, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan pasti tetap menyertai kita. Tuhan pasti tidak meninggalkan kita. Tuhan pasti tetap membuka hati dan telinganya untuk mendengarkan segala doa-doa kita. Ya, jadi Tuhan tidak pernah tidur untuk
selalu menemani perjalanan hidup kita. Ya, mungkin ya karena kalian sibuk dengan mengikuti pembelajaran online, mengerjakan tugas-tugas, ya, kemudian ada juga yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, yang kadang-kadang juga merasa kurang semangat ya dalam atau kurang tekun untuk berdoa. Ya, maka kalau ada di antara kalian yang mengalami hal demikian, ya hari ini Tuhan mengajak kita untuk bertobat. Ya, bertobatlah. Marilah kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa menemani perjalanan hidup kita. Ya, demikian anak-anak, semoga permenungan kita selama bulan kitab suci ini sungguh-sungguh membawa kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus, semakin setia kepada Yesus, semakin tekun berdoa, semakin rajin untuk membaca kitab suci. Dan nanti di bulan Oktober kita akan memasuki bulan Rosario. Ya, maka selama bulan Oktober nanti silakan bagi anak-anak yang Katolik ya secara khusus untuk berdoa Rosario nanti di bulan Oktober yang kita akan hadapi dalam beberapa hari ke depan. Baik, mari kita lanjutkan doa kita pada pagi hari ini dengan menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, mari tutup matanya, lipat tangannya, dan sampaikanlah doa-doamu ya secara pribadi untuk kedua orang tua, untuk orang-orang yang putus asa, untuk orang-orang yang tidak mau bertobat, dan untuk siapapun yang ingin kalian doakan. Silakan Pak Damian memberikan kesempatan untuk kalian menyampaikan doa-doa tersebut dalam hatimu. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diberi kesehatan di saat situasi yang masih membuat kami merasa takut dan juga merasa tidak bebas. Bantulah kami agar kami selalu hidup menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kami bisa menerapkan hidup sehat dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan semoga kami semua terhindar dari serangan virus corona. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, agar mereka kembali berkumpul bersama keluarga mereka dengan gembira. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar di masa pandemi ini kami tetap bersemangat mengikuti Ekaristi, mengikuti misa, membaca kitab suci, senantiasa tekun dalam berdoa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa-doa kami ini yang kami sampaikan baik dalam hati kami masing-masing maupun dalam doa yang baru saja kami sampaikan kepadamu. Dan kami satukan doa-doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu yang telah kau sampaikan kepada kami. Dan karena Roh Kudus yang kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya sabdamu yang kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih setia kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini diberkati dengan tangan-Nya yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, terima kasih suster, Bapak dan Ibu Guru, dan juga untuk orang tua yang mungkin sempat mengikuti doa bersama pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya, dan mungkin suster akan menyampaikan pesan 1-2 kata untuk anak-anak dalam kegiatan 1 minggu ke depan. Silakan suster. Ya, terima kasih Pak Damian, Pak Guru, anak-anak yang terkasih semuanya, salam sehat untuk kita ya. Semangat terus dalam belajar, kita bersyukur udah 4 kali dalam PKSN dan selesai ya Pak Damian ya untuk bulan kitab suci, tinggal nanti kita penutupan. Anak-anak tentunya tadi dalam permenungan bertobat dari kemalasan menjadi tidak malas ya, bertobat dari mengumpulkan tugas yang sering terlambat menjadi tidak terlambat. Sehingga Bapak Ibu Guru bisa dengan sukacita, dengan senang, mengoreksi dan melihat bagaimana hasil karya anak-anak yang baik-baik ini ya, anak Karitas pasti baik-baik. Kalau iya, katakan ya, kalau tidak ya, tidak. Maka kalau mau mendengar orang tua kalian di rumah, atau Bapak Ibu Guru, atau siapa saja dengan baik, patuhlah juga dengan benar. Ya, mari kita sama-sama menjaga agar kita bersama tetap sehat, semangat, dan juga apa tadi anak-anak? Bertobat untuk menghilangkan, bertobat untuk berbalik dari yang tidak baik menjadi yang baik, jadi yang malas menjadi yang tidak malas. Jadi rajin ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar. PTS belum selesai. Maka anak-anak selesai PTS kita akan PTS. Ya, salam sehat, Tuhan berkati. Ya, terima kasih suster. Sampai di sini ya, selamat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya. Dan Tuhan memberkati kita semua.